hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom, apa kabar jemaat GLC dan anak-anak Tuhan yang lain? Saya percaya Tuhan Yesus sentiasa menyertai, melindungi dan memelihara kita. Amin. Mari kita mulakan ibadah ini dengan ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan setiap pribadi kami, anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat firman-Mu ini, berkatilah firman-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkannya.
Dan kami berdoa tidak ada satu pun yang jahat boleh menyentuh kehidupan kami. Semua itu kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, mari pada saat ini kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Ratapan pasal ketiga ayat 19 hingga 26. Kitab Ratapan pasal ketiga ayat 19 hingga ayat yang ke-26. Mari kita membacanya. Ingatlah akan kesangsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bahagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah masih ada harapan. Masih ada harapan. Haleluya. Saudara, penulis kitab Ratapan ini adalah Nabi Yeremia. Ya, dia menulisnya sebagai satu nyanyian, syair dan doa, dan dia meratap tentang kebinasaan dan kehancuran kota Yerusalem. Dan bangsa Yehuda, mereka juga ditangkap oleh bangsa Babylon, dan di sana mereka mengalami penderitaan. Ini semua akibat dosa pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. Nabi Yeremia ingin supaya bangsanya Israel mengetahui bahwa masih ada harapan. Mereka masih dapat berharap kepada Tuhan. Dengan alasan murka Tuhan tidak selama-lamanya bagi umatnya yang rela kembali dan bertobat kepada Tuhan. Tidak selama-lamanya Tuhan akan murka kalau orang bertobat datang kepada Dia. Karena kasih Allah yang besar tidak pernah berakhir. Tuhan tidak menolak suku Yehuda selaku umat perjanjian Tuhan, dan Dia masih mempunyai rencana bagi mereka. Penderitaan yang dialami bangsa Israel, suku Yehuda, membuat mereka lupa kebahagiaan dan pengharapan hanya ada di dalam Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yehuda berada dalam pembuangan di Babylon, dan mereka mengalami penindasan, penderitaan dan kesengsaraan, ya. Namun Nabi Yeremia berusaha tidak fokus kepada penganiayaan, penghinaan, penderitaan yang mereka sedang alami. Yeremia memilih mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Yeremia berdoa syafaat bagi bangsanya. Yeremia sangat percaya masih ada kasih setia Allah. Itu berarti masih ada harapan. Masih ada belas kasihan Tuhan, berarti ada harapan. Tuhan masih boleh mengampuni, memulihkan bangsa meskipun mereka telah melupakan Tuhan dan melanggar hukum Tuhan. Namun Tuhan Maha Kuasa tidak pernah lupa umat perjanjiannya. Masih ada harapan. Nabi Yeremia menyadari segala penindasan, penderitaan yang Tuhan izinkan berlaku di dalam kehidupan mereka bangsa Israel. Ini juga membawa Nabi Yeremia merendahkan hatinya. Oleh itu, hukuman yang benar mengandungi dua unsur. Yang pertama, perbuatan dosa harus mendapat pembalasan yang setimpal. Perbuatan jahat yang tidak dibenarkan, tidak pernah dibenarkan. Dosa tetap dosa, kebenaran tetap kebenaran. Ya, jadi ini yang membawa efek kepada orang yang melakukan dosa supaya mereka jera atas perbuatan mereka sendiri. Yang kedua, disiplin.
harus dipaksa para pelaku-pelaku dosa dan kejahatan supaya mereka tinggalkan segala perbuatan dosa dan kembali kepada Tuhan. Ini merupakan disiplin, ya. Selagi manusia masih hidup dan kita banyak melakukan kesalahan, masih ada harapan untuk kembali kepada Tuhan, ya. Minta pengampunan dan Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Hal yang kita belajar masih ada harapan daripada Tuhan. Yang pertama adalah sentiasa ingat kasih setia Tuhan. Sentiasa ingat kasih setia Tuhan. Ini yang tadi kita baca di dalam ayat 19 hingga ayat yang ke-24 tadi, ya. Dan dikatakan di sana ipu. Ini merupakan ramuan yang dibuat untuk membuatkan ubat-ubatan yang sangat pahit, dan getaknya daripada pohon ini sangat beracun dan dibuat sebagai racun panah di dalam peperangan atau racun sumpit untuk memburu. Jadi ini bahaya, sangat pahit dan menjadi racun juga getah dia. Demikian keadaan manusia. Kadang-kadang berada dalam kondisi yang sangat pahit dan mematikan, keadaan yang teruk. Namun kita masih dapat membawa pikiran kita untuk selalu mengingatkan, memperhatikan dan menghitung akan segala kebaikan Tuhan serta kasih setianya kepada kita. Ingatlah kebaikan kasih setia Tuhan. Walaupun kita telanjur melakukan dosa kejahatan, ya, dan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kitab Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 menyatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hari yang bijaksana. Ya, Daud juga berdoa supaya Tuhan mengajar, menghitungkan segala kebaikan Tuhan, ya. Mengingatkan kebaikan Tuhan. Saudara, bahagian Tuhan adalah menghitung air mata dan kesusahan kita. Kita berseru kepada Tuhan. Sedangkan bahagian kita adalah menghitung kasih setia dan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, juga dalam keluarga dan bangsa kita. Ingatlah kasih setia Tuhan itu. Tuhan Yesus tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan akan menepati janjinya tepat waktu dan musimnya. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Dia tahu waktu yang tepat untuk membebaskan dan memulihkan orang-orang yang berharap kepadanya dari kesengsaraan, penderitaan, kesakitan. Sama juga seperti yang berlaku kepada umat Israel. Dalam ayat 19 hingga 20, di sana juga dikatakan bahwa ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, penderitaan sangat menekan jiwa kita. Merasa sakit, sedih dan menangis. Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan, dia meratap, dia menangis. Kesengsaraan hidup seperti seorang sedang meminum minuman yang sangat pahit dan racun. Demikian seperti Daud berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan, di dalam kesengsaraannya. Daud berseru di dalam kitab Mazmur 5 ayat yang kedua. Mazmur 5 ayat kedua. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudara, ini yang didoakan daripada Daud. Dia berteriak minta pertolongan. Juga di dalam kitab Mazmur 18 ayat yang ke-6. Mazmur 18 ayat ke-6. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Inilah yang dikatakan. Di dalam kesesakan masih ada harapan. Mereka kembali datang kepada Tuhan dan berseru memanggil nama Tuhan minta pertolongan. Tidak selamanya Tuhan murka. Masih ada harapan. Ya, di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-6. Mazmur 6 ayat ke-6. Lesu aku karena mengeluh.
Setiap malam aku mengendangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Ini yang dialami oleh Daud. Setiap hari, setiap malam, dia menangis di tempat tidurnya dan membasahi tempat tidurnya. Karena apa? Penderitaan, dan dia berdoa kepada Tuhan dengan air mata. Saudara, ketakutan dan kebimbangan yang melampau dapat menekan jiwa manusia. Dan ini juga suatu celah, suatu ruang dan peluang bagi roh-roh jahat, iblis, roh-roh ketakutan untuk masuk dan menguasai, mengikat jiwa manusia. Sehingga manusia sentiasa hidup di dalam ketakutan, kebimbangan. Dan inilah yang berlaku masa kini. Kes-kes bunuh diri semakin meningkat di dalam negara maupun luar negara. Mereka mempercepatkan kematian yang belum waktunya karena mereka dikuasai oleh roh-roh ketakutan ini. Dan manusia tidak takut kematian yang kedua dalam lautan api. Mereka pikir dengan cara membunuh diri, menyelesaikan nyawa mereka, masalah mereka selesai. Mereka silap besar. Mereka harus berhadapan dengan takhta penghukuman Allah sebelum mereka dicampak ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Sebagai orang Kristen yang sejati, peranan kita sangat penting, saudara. Beritakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, kepada semua bangsa, apapun. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus, menyatakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, memberikan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Dia. Jangan kita asyik dengan sibuk dengan hal-hal politik, berdebat, bertengkar, dan saling menghakimi. Itu tidak membangun iman, bahkan menimbulkan kebencian di antara satu dengan yang lain. Bila kita melihat keadaan seperti itu, doakan. Itu peranan kita, ya. Tuhan Yesus segera datang. Jadi jangan kita dibuai oleh hal-hal yang duniawi, soal makan, minum, sehingga perut itu menjadi Tuhan mereka. Tidak ada yang lain. Kes-kes sekarang pun banyak yang merompak mal-mal dan juga menjenayah. Karena apa? Mereka harus mencuri untuk memuaskan perut mereka sendiri. Tuhan itu punya cara untuk menolong, bukan dengan cara mencuri dan merompak dan sebagainya. Tuhan boleh memakai sesiapapun untuk memberikan bantuan secara baik dan sehat, ya. Sebab itu kita andalkan Tuhan supaya tidak cepat putus asa dan kecewa. Masih ada harapan. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga tadi, ayat 22 hingga yang 24, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Kalau kita terlalu berharap kepada manusia, kita kurang berharap kepada Tuhan. Padahal berkat Tuhan yang membuatkan kita kaya. Segala sesuatu yang kita perolehi, termasuk makan, minum, tempat berteduh, itu berkat daripada Tuhan. Tuhan boleh menggunakan dengan cara apapun untuk mencukupi anak-anaknya. Amin. Berharap kepada Tuhan. Saudara, Tuhan adalah harta terbesar dalam kehidupan orang percaya. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai harta kesayangan kita. Bahagian terpenting dalam segala aspek kehidupan kita adalah pribadinya Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Sebab segala harta material di dunia ini hanyalah berunsur yang fana, tidak kekal, dan pasti binasa dan rosak. Sebab itu, saudara, kita melihat di dalam berita-berita dunia masa kini, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada banyak berlaku bencana alam seperti ribut tofan, tornado, hujan ais batu, banjir yang terus melanda bandar, kota-kota, merosakkan seluruh daerah, kilat turun dari langit dan membakar bangunan-bangunan, sambung menyambung, dan membakar hutan-hutan ribuan hektar,
dan memusnahkan semua binatang-binatang belalang. Juta datang menyerang tanam-tanaman, ribuan tikus-tikus datang merosakkan tanaman, masuk dalam rumah dan bangunan. Wabak-wabak penyakit semakin menjadi-jadi. Gempa bumi berlaku sini sana dan gunung berapi meletus sini sana. Semua ini berlaku secara tiba-tiba. Segala kepintaran dan kekayaan manusia tidak mampu menghalangnya, saudara. Ramai jiwa yang terkorban dan semua ini akan terus-menerus berlaku secara berulang dan berulang tanpa berhenti di muka bumi ini. Segala sesuatu sudah pun dinyatakan di dalam Alkitab. Sebab Alkitab mengatakan di bawah langit ini tidak ada satupun yang baru. Apa yang pernah berlaku puluhan ribu tahun yang lalu akan berlaku lagi dan berulang dan berulang. Saudara, kita perhatikan itu semua. Pasti berlaku. Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya itu. Dan siapakah manusia yang dapat melawan kuasa Tuhan? Orang sekarang mulai membuatkan pelbagai penyembahan agama kepercayaan untuk menakluk pikiran manusia secara global untuk melawan kuasa Tuhan. Tapi mereka silap. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa di langit dan di bumi. Sebab itu, Daud dalam Alkitab tepat memposisikan Tuhan, mendudukkan Tuhan tempat yang terutama di dalam kehidupannya. Dan dia berkata di dalam Mazmur 73 ayat 25-26. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Ini pendirian Daud. Sungguh indah. Tidak ada yang lain selain daripada Allah Sang Pencipta. Saudara, apapun masalah yang datang menerpah di dalam kehidupan kita. Namun masalah itu tidak membuat kita kehilangan segala-galanya. Karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita, dalam hati kita, adalah harta kesayangan dan bahagian hidup kita yang terpenting, yang tidak dapat dicuri, diambil oleh siapapun juga. Tuhan adalah pelepas dan melepaskan kita daripada segala kesengsara tepat waktu dan musimnya Tuhan. Haleluya, amin. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, Yesaya 41 ayat 10 menyatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan Yesus membawa kemenangan kepada kita. Sebab itu dia katakan, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Aku Allahmu yang meneguhkan. Jadi kita berharap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saudara, semua penderitaan dan masalah-masalah yang diizinkan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita, itu adalah sangat baik. Karena apa? Penderitaan dan masalah itu membawa diri kita, mendekatkan diri kita dan percaya kepada Tuhan Yesus. Penderitaan membawa manusia bertobat sungguh-sungguh dan meninggalkan segala macam dosa. Ini merupakan proses pemulihan, proses pembersihan dan persiapan sebelum Tuhan Yesus datang kembali mengangkat orang percaya. Ya, kita perlu ingat, sebelum inilah pembentukan proses Tuhan Yesus, peneguhan iman kita. Sebab apabila ada orang menawarkan kita tentang penyembahan-penyembahan dan mengikuti ajaran-ajaran daripada antikristus, kita menolak itu di dalam nama Yesus. Ya, jangan kompromi. Sebab itu
Tuhan segera datang mengangkat kita semua yang percaya kepada Dia. Haleluya, amin. Berharaplah pada Tuhan. Penderitaan dan masalah, proses pembentukan karakter yang ego, sombong, dan penting diri. Puji Tuhan. Penderitaan dan masalah yang diizinkan Tuhan itu adalah pembentukan sikap manusia yang ego, yang sombong, yang masih lagi penting diri sendiri, yang orang yang pemarah, penting diri. Inilah cara Tuhan supaya orang itu belajar apa arti rendah hati dan jujur melalui penderitaan. Itu baik sekali. Amin. Haleluya. Baik sekali. Sebab manusia sekarang termasuk para hamba Tuhan sudah menjadikan dirinya sendiri orang yang penting, yang harus dihormati, dan semua orang harus menurut perintah dan arahannya. Dia telah mendewakan dirinya sendiri. Meskipun berasal daripada kedagingan diri sendiri, dia meneruskan. Ada banyak para hamba Tuhan melakukan hal sedemikian. Kita kena berhati-hati, saudara. Sebab itu, berapa besar pun dosa-dosa pelanggaran yang telah kita lakukan, masih ada harapan untuk kita diselamatkan dan diampuni. Datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan hati. Sebab di luar Yesus kita tidak memperoleh pertolongan, pengampunan dosa, dan keselamatan. Kita tidak dapat apa-apa kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus. Perkara yang kedua, masih ada harapan di dalam Kristus. Hal yang kedua adalah sentiasa berharap dan menantikan Tuhan. Sentiasa berharap dan menantikan Tuhan. Haleluya. Ratapan 3 ayat 25 mencatatkan tadi kita baca, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Haleluya. Saudara, kita haruslah percaya kepada Tuhan Yesus setiap waktu dan curahkan segala isi hati kita di hadapan Tuhan secara jujur dan terbuka. Haleluya, ya. Jangan kita bersembunyi-sembunyi lagi. Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 62 ayat 9 berkata, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara, Tuhan itu baik. Berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia dan hanya di dalam Yesus Kristus manusia mendapat pengampunan dosa oleh kuasa darah Yesus. Hanya di dalam Yesus Kristus manusia memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal selepas kematian atau pada hari pengangkatan hidup-hidup. Amin. Haleluya. Saudara, kita harus mengerti Allah Bapa di surga sangat mengasihi semua manusia yang berdosa, dan Dia memberikan putranya Yesus Kristus. Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mencatatkan, kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, dan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudara, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, karena nyawa makhluk ada di dalam darah, dan darah manusia telah tercemar oleh dosa-dosa. Penebusan bukan lagi dilakukan dengan darah domba jantan atau kambing atau lembu jantan muda, seperti yang diamalkan dan dilakukan di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi dilakukan oleh dan diberikan melalui darah Kristus Yesus sendiri. Amin. Di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 21, Amsal 21 ayat 21 menyatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin.
Sebab itu kita mengejar kebenaran, yaitu Yesus sendiri adalah kebenaran. Kita bukan mengejar hal-hal yang duniawi. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 24, Efesus 6 ayat 24 menyatakan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kasih Tuhan menyertai kita yang percaya kepada Dia. Kasih yang tidak binasa, kasih yang betul-betul tulen, bukan yang pura-pura. Ya. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Kita mendekat dengan Tuhan, dengan hadirat-Nya, di dalam doa penyembahan kita, di dalam persekutuan kita, kita merasa ada ketenangan. Karena hanya dekat Allah saja kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita merasa tenang. Hadirat-Nya melingkupi kita. Amin. Saudara, marilah kita mendekat kepada Tuhan setiap waktu. Janganlah kesibukan merebut tempat Yesus di hati kita. Iblis sangat senang, dia suka sekali jika saudara dikuasai oleh pelbagai kesibukan siang malam dan siang malam, sehingga Tuhan memberikan waktu kita 24 jam satu hari ataupun 2880 menit sehari. Berapa menit kita berdoa kepada Tuhan mengucap syukur dalam satu hari? 5 atau 10 menit. Dan yang lain itu digunakan untuk diri sendiri. Saudara, masalah di sini adalah kita tidak mendisiplinkan diri kita untuk mengambil waktu berdoa, berdevosi, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Disiplinkanlah diri kita. Ya, bab ini adalah kehendak dan perintah Tuhan Yesus sendiri. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan itu baik. Masih ada harapan dan kesempatan sebelum semuanya terlambat. Manusia tidak boleh menjadi jasad, menjadi mayat dulu, kemudian menyuruh ahli keluarganya untuk berdoa, semoga jasad atau rohnya itu moga-moga diterima di sisi Allah. Itu tidak boleh. Selagi kita bernafas, kita masih ada harapan. Ya, datang kepada Tuhan, minta pengampunan, belas kasihan, dan perlindungan daripada Tuhan. Jika kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Tuhan Yesus di dalam doa, kesyukuran, penyembahan, dan merenungkan firman, maka Tuhan berkata, aku menyertai memberikan kamu ketenangan. Tuhan itu memberikan kita kesabaran. Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi apapun masalah yang kita hadapi di muka bumi ini. Amin. Hadirat-Nya itu mempunyai kuasa dalam diri kita. Saudara, marilah kita sisihkan waktu, jam doa kita, pribadi kita, devosi kita, atau doa sepakat suami istri dengan anak-anak atau saudara seiman. Mencari wajah Tuhan. Apakah sebelum tidur, pagi-pagi devosi kita di kereta, di pejabat, di sekolah, di kebun, di mana-mana, tanpa batas ruang dan waktu, masa pribadi kita dengan Tuhan kita boleh melakukan bila-bila waktu pun. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat memberi nasihat supaya kita membina hubungan akrab dengan Tuhan Yesus setiap hari tanpa mengikut mood, emosi, keadaan sekitar kita. Tuhan sentiasa menunggu kita datang kepada Dia. Tuhan punya banyak waktu untuk kita. Manusia tidak punya waktu untuk Tuhan. Pikir-pikirlah itu, saudara, ya. Masih ada harapan. Kita tidak datang dan mencari Tuhan saat kita ada masalah saja. Jangan hanya datang waktu ada masalah, waktu keuangan kita tipis dan kosong, waktu tidak ada makanan, waktu bisnis kita merosot, waktu kita ada sakit penyakit, keluarga berantakan, dan baru kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, jangan tunggu waktu seperti itu. Justru pada waktu-waktu kita diberkati, kita lebih banyak mendekat diri kepada Tuhan, lebih banyak dan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya,
Jangan melayani Tuhan mengikut mood, mengikut keadaan apa yang berlaku dalam diri kita. Tuhan tidak memperhatikan seperti itu, ya. Dalam kondisi apapun, disiplinkanlah diri kita sendiri tanpa disuruh, tanpa dimarah, tanpa dipaksa. Disiplinkanlah diri saudara, ya. Saya berdoa tentang hal itu. Jadi, harus kita ingat, Tuhan Yesus bukanlah alat pakai dan buang. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan segala kuasa ditakluk di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, iblis coba meniru dan menyesatkan manusia. Tetapi kita harus berwaspada, ya, jaga kehidupan kita, lebih mendekatkan diri dan mengambil waktu menunggu jawaban daripada Tuhan. Tepat waktu musimnya Tuhan pasti menjawab, memulihkan, memberkati kita dan memberi pertolongan. Tapi itu kita jangan terlalu diikat oleh kebimbangan, ketakutan, sehingga saudara-saudari, Bapak Ibu marah, benci, sakit hati, dan komplain, dan menuduh, dan menghakimi. Sabar saudara, kehidupan ini perlu ketenangan. Sebab itu dekatkan diri dengan Tuhan setiap waktu. Pada waktu menghadapi hal-hal yang mencabar, yang membuat emosi kita marah, Roh Kudus ada dalam kita, memberi ketenangan, kekuatan, kesabaran. Amin. Jangan beri peluang kedagingan untuk meledak dan mencetuskan pergaduhan. Sebab itu saya tutupkan di dalam satu firman Tuhan ini, di mana di dalam kesesakan kita perlu berseru kepada Tuhan dan nantikanlah jawaban serta pertolongan daripada Tuhan di dalam kesabaran dan ketaatan firman Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 menyatakan, setiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, ketika apapun kondisi keadaan yang kita sedang hadapi saat ini, meskipun ada banyak perkara dan kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran tentang kepada firman Tuhan, dan kuasa kegelapan selalu mengingat-ingatkan itu, saudara, pada waktu kita jujur datang kepada Tuhan dan kita katakan, ampuni saya, mengaku itu, Tuhan melupakan semua itu. Tuhan menghapuskan semuanya itu dengan darah Yesus. Jangan lagi diingatkan. Sebab masih ada harapan. Saudara masih bernafas, masih ada harapan. Pertolongan Tuhan masih ada saat ini. Jangan tunggu apabila diri kita menjadi jasad dan menyuruh orang berdoa bagi kita punya jasad, itu mayat. Kesempatan dia adalah saat ini. Masih ada harapan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau memulih kehidupan kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan tidak membuang, menolak orang yang datang kepadanya. Berapa besar pun kesalahan kita, kita datang dengan rendah hati. Tuhan itu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Amin. Saudara, mari kita berdoa saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Selagi kami bernafas, masih ada harapan untuk kami dipulihkan. Masih ada harapan untuk kami diberkati. Untuk kehidupan kami mendapat pertolongan pada waktu kami di dalam kesesakan, masih ada harapan. Bapa di syurga, Engkau meneguhkan iman kami, memberkati iman kami dan keluarga setiap jemaat GLC dimanapun mereka berada.
dan juga anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan siapapun mereka. Berkati mereka berlimpah-limpah dengan kasih setia-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi kami dari yang jahat, daripada segala sakit penyakit kecelakaan. Tutup bungkus roh jiwa tubuh kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Berikan kami hati yang selalu tunduk kepada firman-Mu, yang selalu mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi. Shalom.